waktu itu saya pertama kali mengenal tarekat Qadar Naksabandi ini, saya diajak langsung oleh Ustadz Adam Iya. di Masjid Nurul Hadiah. Kemudian tahun 2009 kalau tidak salah itu, saya ditalkin pertama kali oleh Ustadz Samsul Rijal. Samsul Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, senang rasanya pada hari ini saya di kediaman An-Nagurta Imam Nurul Hadiah, dan di depan saya ini ada salah satu Al-Mukarramnya Gurta. Beliau adalah Ustaz Dr. Hafid Arsyad MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang bikin menarik ya guys ya, karena beliau ini dulu dekat sekali, semata Sole tahu, di luar Rekmaye sekitar 10 tahun yang lalu tiba-tiba menghilang, dan akhir-akhir ini beliau kembali aktif membersamai kita di majelis TKN. Oke Kanda, saya panggil Kanda saja ya. Boleh, lebih bagus, lebih akrab ya kan. Oke. Ini Kanda, ini kita bahas persoalan TKN dulu ya. Nah, kita ya saling berbagi pengalaman tentang TKN ini. Ini yang saya dengar dulu Kanda ya, karena saya kan dulu itu masih umur berapa ya, kalau tidak SMP itu mungkin kelas 1 SMA masih belum terlalu paham tentang keadaan majelis. Yang saya dengar dulu ini salah satu penggerak ya, sehingga TKN bisa berkembang untuk saat ini awal-awal mulanya ya. Iya. Bagaimana ceritanya itu kan? Ya, terima kasih. Ya, saya alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Ya, menarik sekali pertanyaan ini, dan mungkin juga harus saya klarifikasi juga beberapa hal tentang TKN dan keaktifan saya di Tarekat Qadar Naksabandi, khususnya di Polewali Mandar ini. Yang pertama, waktu itu saya pertama kali mengenal Tarekat Qadar Naksabandi ini, saya diajak langsung oleh Ustadz Adam di Masjid Nurul Hadiah. Kemudian tahun 2009 kalau tidak salah itu, saya ditalkin pertama kali oleh Ustadz Samsul Rijal. Samsul Rijal. Kemudian habis ditalkin, ya amalia-amalia yang kami ketahui itu yang kami lakukan. Begitu. Jadi tahun 2009 diajak sama beliau Pak Imam untuk masuk TKN, ditalkin langsung oleh Ustaz Samsul Rijal ya. Beliau kan dari Parepare di. Dari Parepare. Pada waktu itu. Jadi sempat kayaknya pengalamannya sempat pertama kali ikut Syara Wali ya. Iya. Tahun 2010. Jadi begini. Perkembangan TKN awal mula itu di Polewali Mandar tahun 2009 itu hanya 7 orang kalau tidak salah. Yang sudah ada waktu itu Ustaz Adam dengan almarhum Sahrul. Itu langsung ditalkin langsung oleh Aba Anom. Sedangkan yang selanjutnya saya, terus Wahaf, kemudian Udin, Bapak siapa? Naim, itu terakhir, kemudian Arsyad. Kemudian ada beberapa orang, ya mungkin sekitar 7 atau 9 orang. Perkembangannya itu dikiranya aliran apa, sampai kami juga dilempari, waktu sempat dilempari di cuma masyarakat. Tapi kita sabar saja. Karena kenapa? Sedangkan Rasulullah melakukan melakukan syiar Islam dilempari, itu tanda-tanda bahwa tarekat akan besar. Sama dengan keadaannya juga yang kami alami, kita dicemooh, dilempari, bahkan dilempar waktu itu. Alhamdulillah. Sekarang ini saya lihat perkembangannya. Walaupun
antara tahun 2012 sampai 2020 saya agak vakum karena salah satunya adalah saya melanjutkan pendidikan S2 dan S3 waktu itu di Makassar. Terus melalang buana ke Kalimantan. Kalimantan juga ini saya diskusi-diskusi orang-orang yang tahu tentang tasawuf. Akhirnya saya kembali lagi kemari untuk aktif di Tarekat Qadariyah Naksabandi. Oh iya. Berarti awal mulanya memang TKN di tahun-tahun 2010 itu tidak sampai 20-an ya? Belum sampai. Dan dibandingkan sekarang ini sudah ribuan. Luar biasa, sekarang ini sudah ribuan. Bahkan saya lihat perkembangan sesulbar, hampir dikuasai. Sudah dapat 11 ribu orang kalau tidak salah menurut laporannya yang saya tahunya begitu. Kemudian sudah ada juga wakil talqin, ada beberapa orang, ada 9 orang kalau tidak salah yang ada di Polmas. Dulu nggak ada, sekarang sudah ada wakil talqin dan lebih mudah lagi untuk ini. Kembali ke masa tahun 2010, kami melakukan siara Wali Songo itu pertama kali 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Ustaz Wahab, tiga Naim yang Majene, kemudian Arsad almarhum. Jadi 4 orang inilah yang melakukan perjalanan religi ke siara Wali Songo. Kemudian kami disambut ke Ali di Surabaya, kemudian kita bermalam di Benteng Surabaya, dikasih ujangan langsung dari Kiai Ali, kemudian kami diarahkan untuk mengikuti kegiatan siara Wali Songo sampai di di Suralaya kami ditalkin lagi oleh Kiai Haji Zainal Abidin. Itu yang di Suryalaya ya, penanggung jawabnya. Penanggung jawab. Wah, luar biasa. Jadi memang beliau ini memang tidak mendarah daging Tommy tarik TKN di dalam. Selama itu kan pergi sekitar tahun 2012 ya, 13 itu hilang. Dan TKN itu tetap ada ya, atau sempat ada amalan-amalan yang lain diikuti atau bagaimana kah? Iya. Menarik ini karena kenapa saya waktu itu masih lakukan tarekat qadariyah, masih jalan amalia saya. Tetapi pada saat saya sampai di Kalimantan, saya diajak teman itu ikut haulnya Gurus Kumpul. Pada saat saya tiba di sana, saya dibaiat oleh ditawari dan dibaiat oleh Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Asnawi, salah satu pimpinan pondok yang ada di Martapura. Terus ya tarekatnya Samani. Tapi beliau tahu bahwa saya ini adalah seorang murid daripada Abah Anung atau Kiai Ali. Maka saya hanya diberikan suruh kembali aja ke Sulawesi, fokus aja dengan tarekat Qadariyah Naksabandi karena ini merupakan tarekat yang sangat luar biasa. Jadi mereka ulama ini saling menghargai. Tidak ada salahnya juga kita mengetahui daripada tarekat orang lain. Pada saat saya pulang sempat saya singgah di Samarinda, saya ketemu lagi teman yang punya tarekat namanya tarekat Halwatiyah. Di situ lagi saya di ini. Tapi saya terima saja. Untuk memperkuat ini, saya keyakinan bahwa ada amalan-amalan ini. Sampai pada saat ini, sampai di Sulawesi saya kembali ke tarekat Qadariyah Naksabandi. Gitu. Wah, jadi ada beberapa tarekat ya memang sempat dimasuki ya. Tapi untuk masalah keyakinan pengamalan tetap di TKN ya. Wah, keren. Jadi untuk sekarang ini kan sudah mulai aktif sejak 2 tahun terakhir ini. Melihat perkembangan yang ada sekarang ini, khususnya wilayah Polman ini, apa yang ada di benak Bayaminta ini? Benak saya luar biasa, saya terharu, saya merasa bangga salah seorang, walaupun saya agak vakum, saya bangga bahwa saya merasa terharu bahwa saya selama ini tahun 2009 itu kami merintis hanya beberapa orang. Ternyata begitu saya tinggalkan lantas saya kembali, luar biasa perkembangannya. Bahkan sampai ke pelosok desa, pelosok kampung, dan di gunung ke sana. Dia buat mereka buat majelis zikir. Ada benteng ini, ada benteng itu, ada benteng ini. Semuanya kayak benteng-benteng semua. Semua mengamalkan zikir ini. Tarekat Qadariyah Naksabandi untuk kebahagiaan dunia akhir. Kalau ini semua dibumingkan, saya kira
tambah luar biasa di kampung kita ini. Ya, kalau dari kita sendiri kan ada cara bagusnya untuk membumingkan ini lagi, TKN di Polman, kira-kira gerakan apa bagus dipakai? Ya, harus ada tambahan sedikit gerakan sosial lah. Contoh gerakan sosial, eee, ada semacam bakti sosial di masjid ini, kemudian sunat massal kerjasama dengan ini, supaya ada perkembangan-perkembangan itu. Kemudian bisa juga kita contoh daripada, Surabaya dengan Suralaya, di Nurul Hadiah ini kalau bisa dibuat inabah khusus, warga-warga Sulawesi Barat. Karena sudah ada pengalaman-pengalaman daripada, santri-santri yang sudah pernah di Inaba. Contoh saya sudah pernah bertanya langsung kepada apa namanya, yang memanage Inaba yang ada di Surabaya, kemudian di Suralaya. Saya bisa memberikan sedikit ini, saya bisa membantu. Itu saja, buat Inaba, kemudian ada gerakan sosial semacam itu. Tapi tidak menutup kemungkinan insyaallah bisa ya dilihat lokasi kita yang cukup memadai, cukup luas untuk sekarang ini. Ya, untuk sekarang ini alhamdulillah masih bisa kok. Karena kenapa? Di samping masjid yang ada lahan-lahan itu, ada juga rumah-rumah pondok yang ditempati yang di belakang, terus ada juga rumah singgah. Nah, itu sangat membantu bahwa bisa kita gunakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian atau inaba tadi. Pengobatan ya. Pengobatan ya. Oke, wah luar biasa. Jadi untuk sekarang ini insya Allah tetap fokus Kandaya untuk mengurusi TKN ya. Artinya Anda mereka susun lagi ke Jawa, Kalimantan. Iya, saya tetap berkeyakinan kita sama-sama di Tarekat Qadariyah Naksabandi ini kita belajar zikir bersama-sama, ajak orang tabarruk kepada guru, ya kan? Kemudian kita melakukan amaliyah yang lain, hataman dan sebagainya, supaya kita memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena itu salah satu amaliyah daripada TKN itu persatuan dan kesatuan. Jangan ada pecah hati gitu kan. Nah, itu yang insya Allah saya mudah-mudahan karena Allah yang membolak-balikan hati orang, hati manusia, mudah-mudahan saya diberikan istiqamah dan kekuatan, kemudahan, kesehatan, saya bisa istiqamah di Tarekat Qadariyah Naksabandi. Oke, yang terakhir yang saya mau tanyakan, karena ini kan sebagai seorang dokter ya, S3 nih guys ya, seorang pelajar penuntut ilmu, apa yang menjadi dasar sehingga betul-betul yakin ini sama TKN? Artinya apa lebar dia minta di TKN dibandingkan dengan toriko-torika yang lain? Karena kan semuanya saking malole toh, saking mutabara, saking diakui, apa minta dari TKN sehingga libo di dalam toh artinya tidak pindah-pindah lagi. Iya, alhamdulillah. Bagus sekali pertanyaan, menarik sekali. Kayak saya ditebak dalam satu pertanyaan yang harus ada ini kan. Intinya tarekat kita ini bernasab, itu salah satunya, bersilsilah. Saya teringat dengan pesan dari Imam Syafi'i yang mengatakan, jika engkau mengatakan sebuah kebenaran, maka orang cerdas akan merenung, kemudian orang bodoh akan tersinggung. Karena sulit meyakinkan lalat, bunga itu indah daripada lalat. Jadi di situ yang salah satunya ada kaitannya sedikit. Nah, kemudian juga Umar bin Khattab pernah berpesan, jika engkau melakukan menuntut agama, tuntut juga ilmu kemanusiaan, karena di samping kau pandai beribadah juga pandai menghargai orang. Jadi kalau kita menghargai apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita, maka kita harus perjuangkan belajar, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelamatkan generasi, khususnya keluarga kita dari keselamatan dunia dan akhirat. Kalau pengalaman sendiri, adakah pengalaman semacam pengalaman spiritual begitu tentang TKN? Ada pernah dialami semenjak masuk TKN? Pernah suatu ketika saya sulit sekali, ada sesuatu yang namanya agak terlilit utang. Saya baca hataman yang dikasih bukunya Ustaz Adam itu yang kuning, ya, Bukul Jumaan. Nah, itu saya baca.
Malamnya saya bermimpi ketemu Kiai Ali di radhiyallahu anhu. Dia duduk sambil dia memegang tangannya, dia luka tangannya. Dia sampaikan sama saya, Ustaz, lihat tangan saya lihat tangannya. Pada saat saya lihat tangannya, saya disuruh duduk di sampingnya waktu itu. Saya nggak mau, saya duduk di bawah saja sama jamaah yang lain. Ketika bangun dari tidur, ini cerita saya singkat saja. Saya bangun, salat sunat dulu. Setelah salat sunat, lantas ada yang telepon saya. Dia telepon sama saya. Kebetulan saya ini adalah pengelola travel pemberangkatan ibarat umroh ya. Saya ditelepon. Langsung pendaftar saya waktu itu ada 17 orang. Dari 17 orang itu ada sedikit kan keuntungan profit itu. Setelah berangkat dari situ ada uang itu saya bayarkan utang saya. Alhamdulillah. Dari situ. Jadi itu kalau umpamanya mungkin dari asbab dari mimpi didatangi Pak Kiai setelah hataman ya. Setelah hataman itu ya, jadi kekuatan hataman itu sebenarnya amalia itu luar biasa. Kita datangi guru, ada jalannya sendiri. Allah itu memberikan jalan tidak disangka-sangka, apakah lewat mimpi guru kita atau apa. Yang jelas masalah yang selama ini yang bikin pusing saya itu terutang diselesaikan dengan baik, dengan beribadah, menolong juga orang untuk beribadah umroh. Saya kira begitu. Ya. Luar biasa ya guys ya. Jadi pengalaman beliau ini selama di TKN. Oke Kanda, terima kasih waktunya pada hari ini. Nanti kalau kita ketemu, kita bahas masalah mungkin ada bisnis. Nanti kita cerita apakah mengenai amalia-amalia. Alhamdulillah. Atau bisnis apa sekalian? Bisnis untuk meningkatkan kualitas perekonomiannya juga jamaah. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih guys. Terima kasih atas waktunya pada hari ini.